Oke, kita hari ini pengen keluar ke salah satu tempat yang eksotik ya, bisa buat jadi referensi mungkin buat teman-teman yang pengen liburan atau segala macam ya. Kita di sini ditemanin sama yang bro-bro di belakang. Aduh sampai bergetar. Oke. Bro saya. Nah, ini sama ini ya, editor kita dari episode berapa sampai sekarang masih. Oke. Oke, kita langsung sampai di sana aja kayaknya ya. Oke. Jadi talentnya bukan saya ya. Jadi teman-teman saya aja yang jadi talentnya. Lihat muka Anda yang sama, Pak. Oh, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WB Talk with Podcast ya. Ini kita sekarang bukan di studio ya. Kita di luar nih, karena tentunya nggak mungkin tempat ini kita bawa ke studio kan, gede ya. Jadi kita yang kesini ya. Tadi udah coba beberapa permainan nih, wahana kayak yang panahan, apa tadi ayunan langit, ayunan langit apa segala macam kita udah coba. Sandboarding sudah coba sampai kebalik-balik ya. Terus tadi juga mau coba flying fox tapi masih belum bisa, mungkin besok ya. Besok mungkin besok. Karena ini tag ini kita ini ya Jumat nih. Jumat nih kita nanggung. Tapi it's okay lah kan, karena kita ya pengennya santai-santai. Kita di sini juga akan ngobrol santai seperti biasa segala macam. Tapi sebelum itu kayaknya kita kenalan dulu nih sama yang punya ide bikin kayak beginian kan. Nah, jadi mungkin silahkan diperkenalkan dulu nih. Perkenalan dulu lah. Tak kenal maka kenalan ya, Bro. Tak kenalan. Boleh. Pakai bahasa Pangelamun kah bahasa Indonesia? Itu Indonesia, Pak. Jadi biar maksudnya yang di Jawa, Maluku apa segala macam tahu nih. Okay. Subtitle keriting, Pak, soalnya. Oke, siap. Sebelumnya makasih Mas Ade udah diundang. Saya mewakili dari MS Camp ceritanya ya. MS Camp, nama saya Mas Agus. Atau kalau orang Pangelamun panggilnya Bang Agus. Bang Agus. Kebetulan saya dipercaya untuk ya bantu-bantu di sini, mengelola di sini. Terus kebetulan MS Camp ini kita bisnis keluarga, ya, bisnis keluarga. Dan saya background sebenarnya kurang nyambung ya. Background saya sarjana pertanian, magister agribisnis. Ya. Ke kebun harusnya pegawai di kebun. Terus saya juga backgroundnya bisnis saya di bidang alat-alat bela diri. Alat-alat bela diri. Cuman karena ini nggak tahu kenapa ya kita ada ide begini sama keluarga kakak-kakak. Yang punya tanah di sini gitu. Pas itu kita ajak main-main ke sini, masih hutan ceritanya. Masih hutan, belum ada apa-apa. Ini kita latar belakang dulu nih. Latar belakang
terus kayaknya bagus nih gitu kalau dibikin apa tempat wisata gitu ya. Ya udah akhirnya coba ayo kita garap. Gitu. Kita garap. Alhamdulillah ya jadi MS Camp sekarang gitu. Jadi kalau saya terus terang saya asli Pangkalan Bun ya. Bisnis saya di Jogja. Di Jogja di alat-alat martial art bela diri. Jadi saya produksi alat-alat bela diri sama ya saya sebagai pelatih taekwondo biasanya. Basicnya di situ. Basic situ. Jadi saya beberapa bulan ini memang bantu di sini dari konsep kemudian untuk mendirikan segala macam sampai MS Camp ini mudah-mudahan udah bisa ya teman-teman di sini beroperasi nggak perlu dipantau terus gitu loh. Karena di sini pegawainya rata-rata masyarakat Kubu. Gitu. Pemuda-pemuda Karang Tarunanya nih. Jadi pemuda-pemuda Karang Taruna sini masih training. Jadi saya sebagai trainers dibantu kakak-kakak saya mentraining mereka. Mudah-mudahan kalau sudah bisa ini mereka bisa mandiri. Gitu Mas Ade. Jadi ini memang tempatnya kita juga tadi udah ngelihat beberapa footage juga kita udah ambil. Mudah-mudahan nanti juga bisa dimasukkan ke video. Tuh tempatnya kalau dari kota nih Pangkalan Bun perjalanan normal kita paling 45 menit 1 jam 45 menit Mas. 45 menit. Nah, sekitar 45 menit. 45 menit. Kalau berjalan sehari kira. Kalau jalan kaki ya sehari, Pak. Ya kan? Begitu tuh. Jadi kalau kita pakai kendaraan dengan kelajuan yang normal tuh paling ya sejam lah santai-santainya. Apa segala macam. Nah, di sini juga tempatnya juga nih kalau dibilang buat keluarga segala macam itu boleh, cuman kalau yang berpasang-pasangan mohon maaf nih ya kan, karena mungkin ada teman-teman tuh yang mungkin bawa di sini bukan tempat begitu ya Pak, jadi tolong bisa dikondisikan di sini buat keluarga atau buat teman-teman yang untuk belum coba amun pasangan belum nikah bisa, tapi kami bisa tendanya. Tenda bisa. Nanti bisa. Ada yang mengamati. Itu tidak boleh. Tapi di sini protokol berjalan. Protokol berjalan. Makanya ini buka. Iya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan nih kayak gini nih. Kan orang di tengah pandemi, everything nih, semua tuh usaha tutup, ya kan, apa-apa segala macam syarat nih apa sih. Dan ini kan dibuka di tengah pandemi. Ya. Atau ini sudah dibuild dari sebelum pandemi atau pas ini pandemi dibikin, itu punya tujuan kayak gimana tuh, Gus? Jadi ini kita perencanaan itu di bulan Agustus September kalau nggak salah. Agustus September. Terus memang tujuannya bukan karena apa ya? Bukan karena pengen buka wisata supaya orang kumpul-kumpul, sebenarnya bukan itu, tapi karena ini tempat yang bagus. Sayang gitu kalau nggak dibuat salah satu ikon wisata di Kalimantan Tengah atau di Kobar gitu. Jadi itu ya. Nah, kemudian pas kebetulan lagi pandemi begini, mungkin ada yang apa ya? Kayak bete kangen lah, bete di rumah apa gitu. Jadi kayaknya bisa salah satu alternatif gitu. Dan ini konsepnya kan outdoor nih, Dek. Outdoor. Jadi outdoor itu risiko penularan juga lebih sedikit daripada di ruangan kan. Ini kan matahari segala macam nih pagi nih. Pagi. Jadi by the way dulu aku tuh sebelum dengan keluarga membuka MS Camp ini putih, Dek. Iya. Macam Andi Lau. Pas kita kemarin kayak udang ya, Pak. Macam udang rebus sama muka tuh nih. Jadi memang kalau yang namanya di outdoor ya begitu resikonya. Apalagi kulit eksotis kayak saya, panas sedikit langsung permanen ya, 2 bulan balikin. Tapi memang ini dibikin memang ini memang momennya pas segala macam. Ya alhamdulillah mungkin itu salah satu momen ya. Ya mudah-mudahan ini juga pandemi kan out nih, pergi nih misalnya pulang kampung lah, apalah istilahnya tuh. Jadi orang sudah ada ini keinginan untuk kesana kesini kan. Ya, jadi kalau untuk warga Kobar sendiri ya dan sekitarnya, jadi liburan nggak perlu jauh-jauh. Harus ke luar kota yang jauh gitu atau beda pulau. Di tempat kita juga ada yang sini. Kebetulan ya terus terang nih, jadi ide-ide ini kita bawa dari luar daerah yang sekiranya itu bagus. Kita bikin di Pangkalan Bun supaya
orang lebih hemat gitu kalau mau liburan di Pangkalan Bun atau di Kubu sendiri, nggak usah jauh-jauh gitu deh, bisa 1 jam sampai. Tempat sampai. Terjangkau, harga pun terjangkau. Betul. Nah kayak tadi kan ya, yang trail mini tuh. Mini trail kan balik kan bahasa Inggris biasa Pak. Suka-suka. Ya, ini kita jadi pindah tempat ya teman-teman. Jadi karena tadi gelap kan, kita nggak ada lighting apa segala macam. Jadi kita manfaatin lighting yang ada di sana. Nah, dari view-nya juga di sini jadinya lebih bagus nih. Oke kan? Sepakat nih. Kita pindah. Agak sahdu lah. Agak sahdu ya kan. Jadi wah ini mantap nih kan. Kita karena tadi nggak kelihatan, nggak ke record dengan bagus visualnya. Jadi buat teman-teman nanti matanya malah burikan ya. Jadi kalau yang kayak harga itu per durasi ya. Dia ada durasi kayak main mini trail tuh 15 menit. Kalau sandboarding itu selancar pasir setengah jam. Setengah jam. Tapi pengalaman saya nyoba itu baru 2-3 kali luncur itu udah capek ya, paling 10 menit. Jadi memang itu ya kalau kuat ya silakan aja Pak, kan kayak gitu. Karena juga di situ kayak magazin apa buat peluru yang tembak-tembakan itu 150 sampai 200 peluru. Itu tembak reaksi. Beda cerita sama yang tadi dicoba di bawah nih sama teman-teman komunitas itu apa tuh? Airsoft sama ini Gel Blaster. Nah, itu di mainnya tuh kalau kan 70.000 mainnya itu dapat seragam deh, uniform, segala macam protektor segala macam. Itu mainnya bisa sekitar 3-5 kali kompetisi. Kalau mainnya agak lama lah kalahnya. Tapi kalau baru main udah kalah sebentar bisa lawas mainnya selesai. Bisa 1 jaman. Bisa 1 jam durasinya kayak gitu. Jadi lumayan ya berkeringat karena sehat. Gerak, jongkok, tiarap, ngepron apa segala macam, nge-clutch yang kayak gitu-gitu yang kayak di PUBG, kayak di apa-apa lah. Jadi itu bisa di bawah buat teman-teman yang mungkin punya kayak komunitas, bisa. Ada plus-plusnya juga di sana. Plus. Ada teprosok-teprosoknya. Itu yang seru Pak. Memang wahana kita di outdoor itu ya kalau di usia sekarang tuh kayaknya ini cocok nih. Kayak gini yang mungkin. Jadi agak sedikit kotor-kotoran dikit tapi seru lah. Seru lah. Kan kalau tidak berani kotor itu tidak baik ya. Jadi harus berani kotor. Iklan Rinso. Iklan apa itu Rinso kan ya? Bukan iklan obat Pak. Jadi memang kalau tempatnya sendiri itu memang nggak terlalu jauh, terus juga di sini juga harga per tendanya kan ada paket-paketnya tuh. Paket ya. Paketnya ada 3 kita deh. Ada yang 100.000. 100.000 itu jadi cuma sewa tenda aja untuk isi 2 orang. Itu. Makan nggak dapat? Nggak dapat, jadi sewa tenda aja. 100.000 toh? 100.000. Wahana nggak dapat? Nggak dapat. Jadi cuman kayak tendanya aja gitu. Nah, terus ada juga halo. Nah, ini anakku agak mengganggu, sorry lah. Nggak jadi masalah kan. Bentar deh lah, Abah lagi ngobrol lah. Ya, tunggu dulu di sana. Tos dulu. Ya. Kada tahu, dikira aku masih bujang. Nah, daham nun aku. Aduh. Iya. Nah, dah. Sorry kawalan. Wah, gagal dikira masih bujang. Ada anak-anak dulu. Iya. Enggak akan saya blur, Pak. Maksudnya enggak akan saya cut ya. Biar aja. Itu. Suasana keluarganya dapat. Bridgingnya bagus ya, yang di belakang kamera ini bagus. Di sini lampu-lampu apa segala macam, anak-anak juga bisa main. Dihawasin orang tuanya juga enak nih. Tempat recommended lah. Jadi kalau tendanya udah ada jarak lah tenda. Jadi tiap keluarga insya Allah aman gitu. Tendanya juga per beberapa hari gitu kita desinfektan. Kita bersihkan. Karena kan ini kan orangnya ganti-ganti segala macam. Dibersihkan gitu. Jadi memang maintenance-nya kayak gitu. Jadi enggaknya cuman sekedar cuci tangan apa segala macam. Cuman yang sampai ke dalam tenda berapa hari sekali itu memang ada treatmentnya buat ngasih disinfektan apa segala macam. Betul. Jadi memang di sini terjaga lah. Kayak nginep di hotel lah gitu. Nginep di hotel tapi versi camping gitu. Versi camping. Jadi kesini tuh cuma perlu bawa badan. Bawa duit juga. Bawa duit ya. Bawa duit juga. Badan. Terus kita udah sediain kamar mandi, cuak segala macam. Musola ada, kantin ada juga gitu. Nah, balik lagi yang tadi, Dek. Terus ada paketnya yang kedua. Itu ada yang keluarga kecil. Keluarga kecil itu 350.000. Itu dapat
tenda standar. Oke. Udah ada kasur, bantal, guling, kipas angin, listrik, sleeping bag. Oke. Terus plus wahana permainan. Oke. Makan malam, sama nanti ada sarapan pagi. Oke. Kegiatan outdoor. Oh. Gitu. Jadi kada cuma tenda aja. 350. Tapi kan kalau main wahana apa segala macam, kita ngikuti kegiatan outdoor tuh kan pasti didampingin kan? Didampingin, ada pemandunya. Ada pemandunya. Ada pemandunya. Jadi memang ya diarahin ya biar nggak salah-salah. Jadi jangan takut sampai nggak dipelajarin misalnya apa segala macam. Pasti karena di sini juga kita main apa? Ini tadi yang editor kita memainkan ayunan langit. Nah itu ada pakai helm apa segala macam. Jadi memang safety-nya juga di sini wahananya memang bagus, recommended ya. Jadi memang aman nih kayak gitu. Karena tadi saya nggak terlalu banyak coba karena memang saya itu adrenalin saya itu agak sedikit kurang bisa diandalkan ya untuk yang kayak gitu. Apalagi saya ngeliat sandboarding tadi itu ngelihat kayak tidak mungkin ini hal yang fana akan saya lakukan ya, nggak bisa emang. adventure saya kurang ya. Oke, kurang lah. Kurang. Cuma kalau untuk camping saya suka. Apalagi yang ada api unggun ya gitu karena nanti biasa dipanggil. Sempat kan coba di shoot tuh. Oh iya, karena kalau kita camping ada api unggun itu kan kita bisa dipanggil kakak ya kan. Kakak. Nah, itu aku suka waktu jadi pramuka. Oh iya. Aduh, apalagi ada yang yang paham lah ya. Ini bukan pembina yang kayak gini nih, bisa jadi pembini ya. Nah terus ada lagi yang paket ketiga tuh. Jadi itu versi, kami bilang tuh versi Sultan aja. Memang harganya agak premium, tapi tendanya besar. Itu bisa 4-6 orang deh. 4-6 orang. Terus di dalamnya tenda safari gitu, kayak tenda-tenda di gurun. Nah, gitu tuh besar tuh bisa puas lah. Kasurnya juga lebih tebal, sedikit lebih tebal. Pokoknya kalau bahasa kita apa sekarang tuh? Instagramable. Foto-foto. Iya, memang keren Pak. Buat foto-foto segala macam. Tapi ada yang bilang kemahalan nggak sih? Oh, ini kemahalan Bang. Relatif sih Dek. Oke. Kalau orang langsung melihat harganya yang Sultan mahal. Oke, tentu. Terus kalau yang 350, kalau cuma ngiranya cuma tenda aja mahal. Tapi sebenarnya ada fasilitasnya. Gitu, dan itu saya sudah hitung sama tim. Menurut kami terjangkau, terjangkau. Memang kelasnya menengah ke atas ya, menengah ke atas. Tapi kalau teman-teman yang menengah ke bawah juga pengen, nggak ada masalah karena ini bisa booking jauh-jauh hari. Jadi bisa nabung dulu. Bener-bener. Nyisin dulu apa segala macam. Jadi misalnya bulan ini belum ada budget, bulan depan dia mau camping. Bisa reservasi online. Oh anjay. Sekarang zaman online ini tinggal, Bang. Anak camping. Tanggal sekian segala macam. Gampang. Reservasi. Bisa langsung dicentang ya, centang biru langsung kan kayak gitu. Jadi memang di sini yang kayak bookingan bisa. Tapi tenda ya, ini yang di booking tenda. Yang di itu tenda. Yang salah kaprah nanti kan. Saya sebenarnya di sini jadi malas pulang ya, cuman karena ingat bini ya, jadi harus pulang nanti. Padahal tadi si Agus bilang kalau belum berkeluarga, kalau yang di rumah nggak cari, tuh ada yang di bawah nggak dipakai tenda, maksudnya belum diisi orang, belum ada tamu, belum ada booking. Disuruh aja tidur di situ. Tapi kalau besok full tuh dari Palangkaraya. Sampit. Nah kita ngomongin ini nih, tamu lebih banyak yang di orang Pangkalan Bun atau dari malah luar kota Gus? Kayaknya 50-50 sekarang. 50-50. Kalau yang camping nih banyak dari luar kota malahan. Dari Sampit, Seruyan, Sukamara itu banyak juga. Pangkalan Bun ya setengahnya. Pangkalan Bun, Pumai sekitar setengahnya. Tapi lebih banyak orang yang camping atau coba wahana aja? 50-50 lagi? 50-50 kayaknya untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Karena kita juga masih kondisinya ini ya, masih pandemi ya. Masih pandemi, jadi mungkin sebagian orang masih takut-takut ya untuk kesini. Kalau kesini kita udah insya Allah nerapin protokol, jadi cuci tangan, masuk terus dicek suhu. Gitu, habis itu ada himbauan jaga jarak kayak gitu. Kalau podcast ini kita sengaja buka. Banget Pak, ngobrol tuh nggak enak. Supaya kelihatan gitu. Iya, jadi juga tadi teman tuh masuk kan, masuk. Di itu nanya masker, ini pakai masker, oh ya boleh masuk segala macam. Yang ditanyain juga tuh yang memang apa dari awal masuk pun sudah diperhatikan untuk protokol kesehatannya, apa segala macam ya, kayak tenda juga 3 hari sekali. Mungkin setelah orang itu pergi pulang
itu dikasih disinfektan apa segala macam. Jadi memang di sini tempatnya tuh ya aman ya, mantap. Juga di pinggir jalan ya, nggak terlalu jauh. Langsung pinggir jalan. Pas pinggir jalan. Dari Kubu cuma 800 meter lah dari pusat Kubu. Ini. Kubu. Jadi pantai Kubu itu cuma sekitar 800-an. Jadi dari gerbang terakhir lu naik aja itu sebelah kiri ada tuh. Ya, langsung ada lampu-lampu apa segala macam, ada tulisan. Nah, di situ tuh. Jadi masuk di situ. Kalau masuk doang berapa tadi? 5.000. 5.000. Nah, coba wahana nanti dilihat sendiri ya. Ada mulai 20 ribuan lah. Mulai 20 ribuan. Jadi memang wahana kita nih agak sedikit beradrenalin. Okay. Ya, beradrenalin. Tapi pas kita coba jadi kayak flying fox atau ayunan langit itu awal-awalnya agak serem. Tapi pas sudah nyoba, nyaman. Gitu. Malah ketagihan, pengen lagi. Jangan kan wahana yang cuma duduk di sini aja jadi ketagihan. Yang punya banyak masalah. Masalah hidup bisa coba flying fox. Oke, siapa tahu terlepas. Apalagi pas mungkin naik flying fox kalau kita happy, senang, salah satunya lewat wisata, imunitas tubuh tuh meningkat katanya gitu. Kalau nggak salah ya. Iya sih, benar. Dengar-dengar gitu, kalau kita happy, badannya lebih fit lah. Gitu. Jadi bawa happy. Mungkin yang saking dengan hiruk pikuk pekerjaan atau masalah asmara segala macam bisa naik flying fox ya. Udah begitu di tengah lepas tuh. Bercanda. Jangan ya. Ini juga ini saya di sini sama Agus. Jangan ini ya, don't try this at home ya, karena kita lagi nggak di home ya, kita lagi di luar. Jadi kalau mau coba di luar nih, datang langsung ke sini, boleh nih. Oke, mungkin kita ngobrol juga nggak terlalu panjang karena mengingat ada keluarga, mengingat istri di rumah dan ada keperluan lain juga karena agenda kita sangat banyak. Katanya bujang Pak. Katanya bujang. Enggak Pak. Wah janganlah Pak. Sama ini deh. Lupa aku kalau boleh nyampaikan. Boleh santai. Ini kan mau puasa. Okay. Mau puasa kayaknya kita biasanya kan agak sepi nih biasanya ya puasa. Tapi kita nanti kemungkinan kita mau buka paket bukber di MS Camp. Jadi konsepnya camping. Ramadan camping. Jadi camping di MS Camp tapi untuk buka puasa aja. Jadi orang buka puasa di dalam tenda. Gitu. Jadi untuk keluarga bisa datang ngabuburit di sini. Nanti kita bonusin beberapa wahana. Gitu. Jadi ke sini datang buka puasa nunggu azan maghrib di dalam tenda aja buka. Jadi suasananya camping. Wah. Gitu. Seru ya. Rencananya kayak gitu. Tapi mudahan memang itu benar. Mudah-mudahan karena tinggal dieksekusi aja kan ya. Eksekusi aja. Oke. Ya memang segala sesuatunya harus dieksekusi yang bagus-bagus apa segala macam. Mungkin buat teman-teman yang suka main foto-foto apa segala macam mungkin bisa coba ya. Yang kayak bulan puasa tadi buka di tenda apa segala macam. Asik. Karena di sini pun juga ada musola apa segala macam. Ya, yang mau sholat apa segala macam. Bisa. Jadi memang kalau ini di rate dari 1 sampai 10 12 ini. Gimana tuh? Di rate 1 sampai 10 ini 12. Oke. Ini bagus ya. Jadi kita kayaknya cukup podcastnya. Atau mau ada yang disampaikan? Silahkan disampaikan. Apalagi deh lah. Karena kita tentunya podcast ini selain kita ngobrol-ngobrol tempat promo ya. Jadi buat teman-teman yang pengen promo silakan. Nah, kayak salah satu teman kita yang sebelah ini juga kita di sini juga untuk ngebantu. Ya walaupun channel saya tidak besar-besar amat, tapi setidaknya karena saya butuh konten dan ini saya rasa cukup perlu ya. Karena jujur ini di Pangkalan Bun khususnya baru pertama kali kayaknya di Kalteng juga baru pertama kali yang ada wahana apa segala macam yang kayak kita obrolin tuh paling cuman tendanya apa segala macam cuman untuk wahana di sini sepaket apa segala macam banyak lah yang bisa dicoba di sini juga ini jos nih saya nggak mau pulang dulu nih ya lam guring sini belum habis juga oke. Ada yang perlu disampaikan lagi Gus? Ya, jadi kalau kami dari MS Camp pengen ngajak masyarakat Kota Waringin Barat, Kalteng, ayo sama-sama kita majukan wisata di Kalteng gitu. Kita tuh bisa juga istilahnya mendatangkan orang. Kalau biasanya kan kita yang ke Jawa nih, ke Jawa keluar Kalimantan. Sekali-sekali coba kalau kita bisa orang Jawa yang datang ke Kalimantan liburan. Orang luar pulau yang datang. Karena saya 13 tahun di Jogja saya. Kota wisata. Ya jadi yang ilmu yang di sana saya terapkan bawa ke sini ya, kita coba eksekusi.
insya Allah kita putra daerah bisa putra daerah bisa memajukan daerah kita. Berinovasi dengan cara kita, maksudnya bukan menyontek yang udah ada di sana, cuman itu jadi bahan referensi nih. Di tempat kita juga bisa, karena memang lokasinya strategis, bisa di build kayak tenda apa segala macam wahana. Oke, tapi ini kalau kita ngomong kembali ke belakang, ini sebenarnya mau dijual kan awalnya tanah? Iya, rencana sempat awal-awalnya itu kita mau jual, ya, mau dijual aja, udah lumayan lah nilainya ya. Bukan MMS Camp-nya tapi tanahnya. Tanahnya kita udah mau jual, terus kita pas kesini, aduh kayaknya sayang nih jual, ayo kita buat wisata aja. Karena ide rupanya kalah banyak nih Pak. Wisata aja, ya akhirnya kita eksekusi gitu. Meskipun dalam perjalanan namanya usaha ya banyak kendala ini itu, tapi ya cobalah dikit-dikit kita akhirnya. Karena juga ini usaha keluarga ya, Pak. Jadi memang ya keluarga nih yang ngurusin nih. Ya bagus kayak gitu. Jadi, ya buat teman-teman saya ulangi mungkin sekali lagi juga, ini saya nggak pakai masker ya, bukan karena tidak mengikuti protokol kesehatan. Tadi karena kita pindah-pindah posisi ini jadi masker saya hilang, dan juga kita di sini kok social distancing juga, jaga jarak. Saya juga udah cuci tangan apa segala macam. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang di luar sana yang mungkin ketemu orang-orang baru apa segala macam, mungkin juga bisa nih di tengahnya ngikuti protokol kesehatan dan baik dan bijak ya, entah cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Karena sekarang ketangkap di jalan nggak pakai masker 50.000. Nah, 50.000. Jadi lebih baik daripada 50.000 itu bayar denda, lebih baik beli masker 10.000. Nah, jadi pakai. Jadi aman lah kan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngelihat konten ini dari awal sampai akhir, juga nanti footage-nya akan saya masukkan beberapa, dan kalau mungkin memang penasaran sama tempat ini bisa langsung aja datang di Desa Kubu. Desa Kubu Kecamatan Kumai. Desa Kubu Kecamatan Kumai, nggak terlalu jauh dari tempat wisata Pantai Kubu ya, cuma sekitar 800 meter naik lurus tuh sebelah kiri sudah ada. Jadi teman-teman bisa langsung situ. Yang mau ngelihat juga di Instagramnya ada Gus. Ada. Nah, Instagramnya mungkin teman-teman bisa kepo-kepo di situ segala macam, juga bisa di follow. Mungkin ada wahana baru atau mungkin ada tenda baru dari apa gitu, jadi bisa tahu buat teman-teman segala macam. Dan juga buat teman-teman yang pengen mungkin komunitas, profesi, pekerjaan apa segala macam, yang pengen diundang podcast atau ngobrol bareng, bukan diundang kayak channel besar aja saya. Yang pengen ngobrol bareng bisa langsung DM, follow IG saya, DM. Silahkan. Karena kita ini deh, lupa juga. Jadi kita ada peluang bisnis nih. Buat teman-teman. MS Camp itu ada program reseller namanya. Nah, jadi teman-teman mitra namanya Mitra MS Camp yang bawa rombongan ya, misalnya berapa orang gitu atau bawa beberapa keluarga, itu bisa dapat special price dari kita. Jadi dia dapat cashback. Gitu. Jadi kalau ada promo-promo misalnya bawa berapa keluarga ya, itu nanti ada cashback. Walaupun yang diambil mungkin paket 100.000 misalnya. Iya, tetap kita kasih. Nah, yang penting dia udah daftar dulu. Daftar dulu sebagai mitra MSK ya. Gitu. Jadi daftar bisa lewat mana tuh? Daftar IG, nanti DM? IG DM boleh aja. Nanti mau daftar jadi resellernya MS Camp atau mitra ya, mitra MS Camp gitu. Jadi untuk tour travel bisa. Jadi mungkin ya ini bisa jadi peluang bisnis ya. Yang mungkin pengen liburan gratis atau liburan kurang sedikit biayanya segala macam, bisa bawa teman rame-rame terus bilang saya yang bawa ya, kayak segala macam. Bisa tuh kayak gitu dia kali. Tapi kalau yang benar ya. Jadi teman-teman bisa tuh. Jadi ada yang perlu disampaikan lagi nih? Biar kita langsung sampaikan. Cukup aja kayaknya. Thank you banget deh. Ini terima kasih Gus sudah menerima kedatangan kita. Ya kan, kami 1, 2, 3 orang ya teman-teman. Jadi juga coba disuruh cobain satu-satu wahana segala macam. Juga di sini kita nyantai-nyantai ngobrol. Terima kasih banyak atas sambutannya buat Agus. Mudah-mudahan ini kedepannya MS Camp makin banyak nih, dengan pandemi hilang. Nanti di sini makin maju, makin orang tahu segala macam. Karena tentunya ini kalau buat teman-teman tahu juga yang kayak kita omongkan di depan juga, ini salah satu yang ada di Kalteng apa segala macam. Jadi bisalah ini saya ada di tempat yang satu-satunya yang ada di Kalteng, bisa yang kayak gitu tuh buat teman-teman. Mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin cukup sampai sekian podcast kita kali ini. HP baru ya. Beli HP baru.
Iya. Nanti beli. Bagus. Iklan kita bagus. Nanti main sama mama. Iya. Iya. Oke. Ini dulu. Iya, nanti. Tentang mama dulu sana. Iya. Ya. Oke, enggak usah, Pak. Biar aja, Pak. Dimasukin gede. Masuk. Iya. Biar aja. Dah. Yuk. Biar aja. Ditagih handphone. Karena HP-nya rusak ya. Pecah tadi. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.